Berita top dan terupdate timnas hari ini. Seluruh supporter Liga 1 nobar nonton timnas versus Korea Utara. Pelatih Korea Utara ingatkan timnas bakal kalah versus timnya. Jepang resmi tersingkir usai versus Arab Saudi. Supporter Korea Utara kaget dan heran lihat supporter Garuda sholat. Seluruh supporter Liga 1 nobar nonton timnas versus Korea Utara. Seluruh pendukung dari klub-klub Liga 1 termasuk fans Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persis Solo, dan Persija Jakarta serta berbagai elemen pendukung lainnya telah menunjukkan bentuk solidaritas yang sangat luar biasa. Mereka bersatu secara kompak untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi Korea Utara dalam pertandingan perempat final Piala Asia U17 2025. Kebersamaan ini menjadi momen bersejarah yang mengejutkan, mengingat sebelumnya para supporter seringkali terlibat dalam perseteruan di liga domestik. Kini dengan semangat yang menyala, mereka rela menepis perbedaan dan ketegangan demi satu tujuan bersama, yaitu mendukung perjuangan timnas Indonesia. Kekuatan dukungan dari seluruh kalangan penggemar ini tidak hanya memberikan moral dan motivasi, tetapi juga menegaskan bahwa kecintaan terhadap sepak bola mampu menyatukan hati dan pikiran. Momen ini menjadi cermin bahwa ketika persatuan diutamakan, kekuatan nasional dapat terwujud melalui dukungan penuh dari supporter yang beraneka ragam. Dukungan gabungan ini memberikan harapan baru dan menguatkan tekad bersama demi prestasi timnas Indonesia untuk masa depan yang gemilang. Pelatih Korea Utara ingatkan timnas bakal kalah versus timnya. Pelatih Korea Utara, Oh Tae-sung, mengeluarkan peringatan keras kepada timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa skuadnya siap untuk menggagalkan langkah Garuda menuju babak semifinal. Dengan nada angkuh, Oh Tae-sung menjanjikan akan mendominasi dan menjatuhkan pasukan Garuda. Pernyataan sinis itu menunjukkan sikap meremehkan terhadap timnas muda Indonesia, karena ia yakin setelah menemukan celah kelemahan Indonesia. Selain itu, ia dengan bangga menyatakan bahwa timnya akan melaju ke babak semifinal setelah Arab Saudi mengalahkan Jepang dengan skor 3-2 melalui drama adu penalti. Pernyataan itu mencerminkan dominasi dan kepercayaan penuh tim Korea Utara sebagai lawan tangguh Indonesia di babak perempat final Piala Asia 2025. Patut kita nantikan apakah Indonesia akan mampu mengalahkan Korea Utara. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jepang resmi tersingkir usai versus Arab Saudi. Jepang harus mengakhiri perjalanannya di Piala Asia U17 lebih awal setelah kalah tipis 3-2 dari Arab Saudi lewat drama sengit adu penalti di babak perempat final. Awalnya, tim Samurai Biru diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat yang berpeluang membawa pulang gelar juara di turnamen musim ini. Namun, ketangguhan Arab Saudi muncul sebagai penghalang utama bagi ambisi negeri Sakura. Pertandingan yang penuh tensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Jepang memiliki potensi besar, peluang untuk meraih gelar ternyata terganjal. Impian untuk menjuarai Piala Asia U17 pun harus pupus ketika Arab Saudi berhasil memanfaatkan setiap momen krusial di lapangan. Supporter Korea Utara kaget dan heran lihat supporter Garuda sholat. Para pendukung timnas Indonesia mampu menumbuhkan kekaguman mendalam di kalangan supporter asal Korea Utara. Awalnya mereka berpikir bahwa masyarakat Indonesia kurang religius karena tampak tidak menonjolkan praktik keagamaan secara terbuka. Namun, keraguan tersebut sirna ketika mereka menyaksikan kekusyukan supporter Garuda yang melaksanakan sholat di tengah-tengah stadion. Momen tersebut mempengaruhi pandangan salah satu supporter Korea Utara, yaitu Kim Pong Nam. Ia akhirnya memilih untuk mualaf. Kim Pong Nam mengungkapkan bahwa ia merasa sangat tersentuh setiap kali melihat para pendukung
timnas menjalankan ibadah sholat dengan penuh keikhlasan demi mendukung timnas Indonesia. Pengalaman spiritual tersebut membuatnya merasa damai dan ikut tenang, menjadikannya termotivasi untuk mendalami agama Islam. Selain mengharapkan ketenangan batin, Kim Pong Nam juga berniat memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dengan menjadi umat muslim. Keputusan tersebut menggambarkan betapa jauh pengaruh nilai-nilai keagamaan dan semangat olahraga dapat meruntuhkan prasangka dan membangun solidaritas lintas negara. Keputusan ini menjadi bukti persatuan serta harapan masa depan. Skuad timnas ketakutan ada ancaman dari Presiden Korea Utara. Beredar kabar yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia dapat peringatan dari Presiden Korea Utara yang mengancam akan menindas para pemain jika mereka bermain terlalu agresif melawan timnya. Meski begitu, pelatih kepala timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan pentingnya agar para pemain tetap percaya diri dan tidak gentar menghadapi situasi tersebut. Nova yang terkenal dengan kepala pelontosnya mengakui keunggulan Korea Utara dalam kompetisi kali ini, mengingat tim tersebut belum merasakan kekalahan selama fase penyisihan grup. Korea Utara berhasil finish sebagai runner-up dengan catatan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang yang jelas menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Tambahan beban pun muncul dari sosok Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, yang dikenal dengan sikapnya yang keras dan kejam. Nova menyadari bahwa kehadiran Kim Jong-un di pertandingan berpotensi mempengaruhi semangat para pemain. Namun ia tetap bertekad memberikan arahan serta motivasi maksimal kepada seluruh punggawa timnas Indonesia U17. Bek asal Belanda resmi gabung ke timnas U17. Publik sepak bola Indonesia terkejut dengan pernyataan Frank Muller Latu Peiresa, pemain muda berbakat asal Belanda itu yang mengutarakan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia menyatakan keinginannya setelah melihat kesuksesan skuad Garuda U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 dan mencapai perempat final Piala Asia U17. Saat ini, Frank bermain sebagai bek tengah di Akademi Willem II Tilburg, Belanda. Pemain berusia 16 tahun itu memiliki darah Maluku dari pihak ibunya, dengan kakek dari desa Haria, Saparua. Dengan tinggi 1,80 meter, potensinya sebagai pemain bertahan sangat ideal. Frank mengaku selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia dan berharap dapat segera membela jika kesempatan dan kebutuhan federasi muncul. Kabar ini menjadi dorongan bagi PSSI untuk segera proses naturalisasi guna menguatkan timnas terutama di level U17.